Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida Ilham. NIM saya 2024 3145. Dan teman saya yaitu, Saya Petra Julan Simangolang dengan NIM 202431127. oke, baik. Pertama, saya akan menjelaskan pembagian tugas dari saya dan Petra, yaitu, oke, baik. Pertama, mulai dari Petra sendiri, yaitu menyusun jawaban dokumen dalam Word, ikut perhitungan manual, ikut pembuatan pemodelan Cummins. Nah, saya sendiri itu melakukan import dan penggabungan dataset dari eh, data yang kita kumpulkan. Dan itu kami juga mengikuti perhitungan manual dan pembuatan model Cummins. Nah, pertama algoritma yang dipilih oleh kami yaitu Cummins Clustering. Itu pemrograman pembelajaran unsupervised learning. Datasetnya itu kami ambil dari secara manual atau dataset pribadi dari speed test WiFi TPLN memiliki 58 baris. Nah, latar belakang kenapa kami membuat dataset ini mungkin pertama itu eh, tugas proyek akhir kami yaitu dalam komunikasi data yang memerlukan sebuah dataset yang nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi apakah jaringan itu cepat atau lambat. Nah, alasan kenapa kami melanjutkannya pada pembelajaran mesin ini dikarenakan kami sangat kritis dalam eh, dataset ini dikarenakan WiFi ini bukan hanya digunakan oleh kami, tetapi seluruh mahasiswa yang ada di TPLN maupun warga di sekitarnya. Warga di sekitarnya ini maksudnya seperti mungkin satpam ataupun wali mahasiswa yang datang ke kampus. Saya dan Petra itu berpikir bagaimana WiFi ini bekerja cepat atau lambatnya dan bagaimana eh, review orang-orang dan juga apakah WiFi ini dari awal kami tes sampai akhir itu bagus atau tidak. Nah, lanjut kami melakukan perhitungan mungkin pertama itu saya akan menjelaskan dari dataset masing-masing dulu. Nah, saya dan Petra ini pertama sebenarnya itu berbeda kelas. Saya di kelas A, komunikasi data, dan Petra itu di kelas C, komunikasi data. Nah, kami itu menggabungkan kedua dataset yang itu saya sendiri dari lantai 1 di corner right dan Petra sendiri dari lantai 3 itu di lab. Nah, yang akhirnya itu menjadi sebuah data keseluruhan yang kami buat menjadi 58 baris yang akhirnya menjadi data seperti ini. Nah, di sini itu ada nomor, tanggal, waktu, ping, download, upload, jitter, dan juga package loss yang masing-masing itu memiliki datanya masing-masing. Nah, mungkin untuk perhitungannya itu akan dilanjutkan oleh Saudara Petra, bisa dilanjutkan? Mix, Pet, mix. Oke, mungkin saudara Raka bisa dicoba dulu untuk PDF-nya. Oke, baik. Mari kita lihat di sebelah sini. Untuk perhitungannya sendiri, untuk step by step-nya, terutama kami menggunakan metode Cummins. Jadi untuk sesuai dengan format UAS-nya, di sini kita bisa lihat ya, dari 6 sampel table, dari download, upload, menggunakan indikator Mbps, di mana berdasarkan kode ABC sampai dengan F. Oke, lalu untuk yang kedua, kita menentukan jumlah klasternya. Jadi, misal kita bikin K sama dengan 3 sebagai kategori kualitas Wi-Fi. Dan yang ketiga, menentukan centroid awal untuk inisialisasi. Jadi,
misalnya Centroid ini awalnya itu diambil dari 3 sampel. Bebas ya, mau yang mana aja dari yang mana aja dari sampel tersebut. Contohnya ada C1 sama dengan A, di mana dia itu X-nya itu sebagai 3,84, 3,84, dan C-nya itu 4,23. Untuk C2-nya yang D 75,10 dan yang C-nya 118,00 atau 118. Untuk C3 itu F 576 dan juga untuk C-nya itu 392. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada di nomor 4, menghitung jarak Euclidean menurut literasi yang pertama tadi. Jadi seperti yang kita lihat di sini, misalnya D yaitu X dan C, bisa kita lihat dari yang C1, C2, dan C3 tadi, itu sama dengan akar dari XDL dikurang dari CDL pangkat 2, yang ditambah dengan XUL dikurang CUL pangkat 2 juga. Jadi untuk contohnya bisa kita lihat di sini pada contoh pertama, jika C1 itu X-nya 3,84 dan X-nya 3,84 dan C-nya 4,23, itu mendapatkan hasil 25,692. Kalau yang C2 itu dimisalkan X-nya 75,10 dan yang C-nya adalah 118, itu mendapatkan hasil 110,519. Dan yang ketiga itu 665. Itu tidak usah lagi dibuat perhitungannya, bisa langsung dibuat aja 665,539. Bisa kita lihat di sini, karena jarak terkecilnya itu C1, maka B masuk ke dalam klaster 1. Itu sebagai contoh perhitungannya. Lalu untuk hasil keseluruhannya, bisa kita lihat ringkasannya di dalam tabel yang ada di bawah ini. Misalnya, pada data A, B, C, D, E, F. Menunjukkan ada di tabel keberapa atau di nomor keberapa dalam urutan dataset untuk dibuat sebagai perhitungan masuk ke dalam klaster. Hal yang berikutnya ada untuk mengenai update Centroid. Jadi ini adalah rata-rata per clusternya. Bisa kita lihat juga di klaster pertama atau C1, yaitu A, B, C. Untuk downloadnya 3,84 ditambah 24,220 ditambah 55,20 yang dibagi dengan 3. Jadi dibagi dengan 3 itu karena kita menggunakan tiga inisiasi A, B, dan C, di mana hasilnya sama dengan 27,7467. Untuk uploadnya sama saja metodenya dengan hasil 21,6433. Yang dimana C1 barunya didapati yaitu 27 dengan X 27,7467 dan juga C-nya adalah 21,6433. Klaster 2-nya juga begitu, karena menggunakan 2 inisiasi, jadi kita dibagi 2. Lalu C3-nya hanya menggunakan 1, jadi tidak usah dibagi. Oke, untuk yang ketujuh adalah iterasi yang kedua, yaitu cek konvergensi. Ini tuh menggunakan perhitungan ulang, menggunakan centroid baru, di mana asesmennya itu tetap sama saja. Jadi membuat konvergennya sampai dengan selesai. Untuk yang keenam, ini tuh mengimplementasikan model. Jadi kami itu menggunakan Kamin seperti yang saya bilang tadi, jadi diterapkan ke 58 data menggunakan 2 fitur, yaitu seperti download dan juga upload. Nah, dari ringkasannya bisa kita lihat di sini, ada terbagi menjadi 3 kategori, yaitu lambat, cepat, dan sangat cepat atau outlier. Untuk jumlah data sendiri, yang lambat itu ada 46 data, yang cepat itu ada 11 data, dan sangat cepat atau outlier itu ada 11, cuma 1 doang. Untuk rata-ratanya sendiri, rata-rata download, untuk lambat ada 30,178, dan cepat itu 61,257, dan sangat cepat atau outlier itu 576,00 atau 576. Untuk rata-rata uploadnya ada 12,645 dan 123,082, dan yang sangat cepat 392. Jadi interpretasinya adalah yang lambat itu menggunakan mayoritas datanya adalah lambat, dan juga download dan uploadnya itu relatif rendah. Dan yang cepat itu cenderung tinggi, dan downloadnya itu menengah ke tinggi dengan pola yang berbeda dari yang lambat yang sebelumnya. Dan sedangkan yang sangat cepat atau outlier itu dari satu titik ekstrim saja, yaitu pada dataset ke-17. Mungkin bisa dicek lagi dari datasetnya, di mana performa itu jauh ada di atas yang lain dari yang lambat dan yang cepat tadi. Jadi dia bisa membuat cluster dia sendiri gitu.
Lalu yang berikutnya, di sini itu sebagai optional saja atau sebagai tambahan, kami mencari referensi yang baru menggunakan evaluasi model clustering, yaitu dengan WCSS atau SSI atau menggunakan elbow method, di mana rumus tersebut bisa kita lihat di sini, di mana nilai dari WCS-nya itu misalnya tanpa normalisasi, hasilnya akan menjadi yang ada di dalam tabel berikut. Nah, jadi untuk kesimpulannya, untuk rumus yang elbow tadi, kita bisa penurunan besarnya terjadi sekitar K sama dengan 3. Setelah itu penurunannya mulai mengecil, di mana K sama dengan 3 itu layak untuk pemetaan bagi kategori kualitas WiFi. Jadi ini digunakan untuk memastikan kalau misalnya kami itu ada yang keliru, jadi kami menggunakan cara lain untuk memastikan apakah kami itu benar atau salah. Lalu yang kedua juga kita menggunakan metode yang lain juga untuk tetap memastikan apakah kami benar dalam perhitungan kami. Jadi sekalian double check gitu. Itu konsep siluet di mana rumusnya bisa kita lihat di sini S atau I itu sama dengan BI dikurang AI max per max AI B koma B dan I, koma BI. Jadi nanti hasilnya itu bisa kita lihat ternyata sesuai dengan yang ada sebelumnya. Jadi untuk interpretasinya, jadi kalau K sama dengan 2 itu secara matematis yang paling rapi, tapi untuk kebutuhan kategori kualitas WiFi jadi lebih mudah dipahami. Jadi K3 itu jauh lebih masuk akal untuk kategori lambat, cepat, atau outlier. Jadi untuk kesimpulannya, untuk model kami itu berhasil ya untuk mengelompokkan data speed-nya itu menjadi 3 kategori, yaitu lambat, cepat, dan juga outlier. Dan untuk yang kedua, mayoritas pengukuran mbak itu berada di kategori lambat, seperti kita lihat tadi, 46 dari 58 data. Yang ketiga, ada satu data ekstrim, 17, itu yang paling cepat. Dan yang terakhir, kami melakukan evaluasi tambahan seperti elbow dan juga tadi untuk konsep siluet. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi program dari pembuatan dataset tersebut di Jupyter. Nah, pertama itu saya melakukan import kepada library pertama Pandas untuk membaca program CSV-nya dari dataset speedtest 5 TPLN baik kelompok 18. Habis itu import NumPy itu untuk melakukan operasi perhitungan matematika dasar yang digunakan untuk menangani angka-angka terutama nilai-nilai yang kosong. Nah, Matplotlib Pilot ini digunakan untuk menggambarkan grafik untuk visualisasinya di akhir. Kita juga karena memakai algoritma K-means, kita perlu memanggil K-means tersebut menggunakan form sklearn cluster import K-means. Lanjut itu menggunakan standar scalar, ini digunakan untuk menyamakan skala angka. Misalkan nanti di data tersebut ada angka 100 Mbps dan 5 Mbps 5 ms itu bisa dihitung secara adil tanpa ada bentrokan antara data tersebut. Nah, lanjut di sini saya akan melakukan deklarasi pada dataset yaitu dengan menggunakan df. Nah, habis itu memanggil datasetnya dan kita menggunakan df. Menggunakan df, hasilnya itu datasetnya keluar di bawah dan rincian seperti berikut yang memiliki 57 data. Nah, lanjut itu kita membaca dataset. Membaca datasetnya itu menggunakan bukan membaca dataset, tetapi menginisiasi dataset tersebut dengan menggunakan def clean wifi itu untuk replace data-data dataset yang kalau dilihat pada dataset yang ada kita menggunakan koma, padahal di pemrograman mesin ini tidak bisa menggunakan koma, akhirnya diubah menjadi titik. Seperti 12,5 atau 100,5 dan lain sebagainya itu tidak bisa dibaca, yang akhirnya harus diubah dulu menjadi titik. Oke, baik, lanjut itu di target calls. Target calls ini itu untuk melakukan pembersihan terhadap kolong ping
download, dan juga upload. Nah, di sini itu fungsinya, jika tidak melakukan pembersihan ini, nanti pada data Kamis itu akan error jika ada data yang bolong. Mungkin seperti pembelajaran mesin pada algoritma yang lain, jika jika kita mengefisiensikan atau tidak melakukan suatu inisiasi atau melakukan, penargetan pada programnya, pasti ada yang error ataupun tidak lengkap. Makanya dilakukan penargetan dan juga definisian pada dataset tersebut. Nah, lanjut ke dataset final. Apa ini dataset final? Digunakan untuk menyatukan kolom tanggal dan waktu menjadi format timestamp agar komputer mengerti urutan waktu. Jika dilihat pada dataset yang ada, di sini waktu dan tanggal itu terpisah yang membuat mungkin, dataset itu akan susah membacanya dikarenakan ini menggunakan kolom yang terpisah. Jika kolom terpisah, mesin akan lama untuk melakukan perhitungan dan juga akhirnya, mereka mungkin aja ada kemungkinan untuk salah untuk memprediksi hasil dari programnya nanti. Mungkin lanjut ke, eee pengecekan hasil yang terbaik. Di sini menggunakan base hour untuk menentukan jam terbaik, base day untuk hari terbaik, dan base date itu untuk tanggal terbaik. Di sini kita juga melakukan, limit download dan limit ping. Limitnya itu di, rata-rata berapa, menggunakan median. Lanjut itu kita menggunakan inisiasi apakah data tersebut bagus atau tidaknya, menggunakan inisiasi ping dan juga prediksi kualitasnya. Terus lanjut ini untuk memanggil visualisasinya, yaitu menggunakan jam terbaik, hari terbaik, dan tanggal terbaik. Nah, semuanya dipanggil dan menggunakan fix size 10,6 ini untuk membuat seberapa lebar dan luasnya visualisasi atau kanvas yang ada nantinya. Nah, di sini untuk memanggil semuanya untuk PLT, dan mungkin saya akan menjelaskan dari foto visualisasinya. Nah, di visualisasinya ini terdapat beberapa tanda yang, ada tanda X, tanda ungu, dan juga sentroid. Nah, apa sih fungsinya itu? Ini menandakan seberapa bagus jeleknya dari dataset tersebut. Nah, di sini juga menunjukkan, speed test dari WiFi tersebut apakah bagus atau tidak. Nah, di sini tuh rata-ratanya berada di 100-an, yang tidak ada menyentuh sampai 600, yang menunjukkan mungkin WiFi ini tidak terlalu bagus dikarenakan di skala lingkup mahasiswa atau kampus itu memerlukan jaringan yang bagus, yang akhirnya ini ditandai dengan paling mentok pada tanggal 25 bulan 11 tanggal 24 di jam 9 itu menandakan bagus, tidak sangat bagus. Yang menganalisis programnya itu rata-rata kecepatan download berdasarkan kategori waktu yang memberikan hasil insight perilaku jaringan WiFi TPLN jika output menunjukkan waktu pada jam 1. Secara historis koneksi yang paling ngebut, stabil, dan cepat terjadi pada jam makan siang, bukan pada jam pembelajaran maupun pada eh, jam-jam nyantai yang dimana orang-orang pada ngumpul. Mungkin dari saya dan Petra sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.